Hey, what's up guys? Timothy here. Hari ini saya mau review keyboard dari Daxa. Ini ada M64 dan M61 Barebone. Kelebihannya dari dua keyboard ini adalah keyboard ini sudah south facing tapi harganya under 1 juta. Jadinya sudah tidak akan ada problem lagi menggunakan cherry profile keycaps. Saya sebenarnya cukup salut sama Daxa ini yang memang ngikutin banget perkembangan dunia perkeyboardan di Indonesia. Jadi mereka sengaja bela-belain kasih south facing PCB sesuai dengan request market di sini. Untuk review kali ini saya dikasih dua Barebone-nya sama Daxa. Yang ini, dan dipinjemin satu case dari mereka simply untuk bikin review ini karena saya pengen banget ngebandingin suaranya menggunakan 3 case yang berbeda. Kalau si M64 ini saya memang beli sendiri karena kemarin pas lagi launching saya pengen cobain. Jadi apa sih hebatnya si Daxa ini? Yang pertama, Daxa M64 ini secara keseluruhan sudah dapet keycaps XDA profile. Jadi ini udah dapet XDA profile, switch Gateron yellow, dan south facing PCB semuanya di bawah 1 juta. Tepatnya di harga 800 ribuan. Sebenarnya ini menurut saya tergolong cukup murah ya, atau ya bisa dibilang ini south facing termurah. Karena brand-brand lainnya semuanya jual di harga 1,5 jutaan untuk keyboard yang sudah south facing. Contohnya seperti si Fantech MaxFit 67 dan Noir yang juga rata-rata 1,5 jutaan. Tapi kalau soal suaranya si M64 ini menurut saya jujur ini nggak terlalu enak didengar suaranya. Terlalu Treymount banget, serasa agak kasar juga, dan ping case-nya bener-bener kedengeran dan rasanya bener-bener harus di mod. Kita typing test dulu. Jujur ya, ini suaranya nggak enak. Tapi nih, kalau kita bandingin secara langsung sama brand lokal lainnya yang sudah south facing dengan harga 1,5 jutaan, misalnya seperti GT8, Noir, Pressplay Voyager 68LY atau MaxFit, tetap menurut saya si M64 ini suaranya yang paling kurang. Mungkin mirip-mirip suaranya sama GT8 karena pakai OTEMU switch yang lebih nggak enak lagi suaranya. Yang kedua, mereka menyediakan 3 case yang berbeda. Yang pertama yang resin seperti ini. Aduh, ini tuh cakep banget ya punya case keyboard resin kayak gini. This is definitely akan dipajang di wall of keyboard saya. Jadi saya punya satu wall isinya keyboard semuanya. Yang kedua adalah yang aluminium kayak gini. Dan yang ketiga adalah yang akrilik. Ya. Untuk M64 full kit ini harganya 775.000, untuk resin Barebone harganya 1,5 juta, untuk alu case Barebone harganya di 1,2 juta, dan yang akrilik harganya 1,1 juta. Sayangnya untuk resin dan akrilik mereka nggak jual case only, mereka jualnya Barebone dengan PCB 60%. Tapi untuk yang alu mereka jual case-nya only di harga Rp670.000. Mungkin kedepannya buat Rexus, boleh banget nih untuk jual case resin atau akriliknya aja tanpa PCB. Bener-bener case-nya only. Jadi buat customer yang sudah punya M64 yang sudah ada PCB-nya, nggak perlu lagi beli Barebone yang ada PCB-nya lagi kalau mau beli dua ini. Jadi tinggal beli case-nya aja. Nah, jadi langsung kita pindahin aja si M64 ini ke case yang kita mau karena ukurannya sama. Jadi ini sebenarnya hebat banget deh. Kalau bosen sama keyboardnya, tinggal ganti case-nya aja pasti akan menghasilkan suara yang berbeda. Oke, yang pertama yang paling bikin saya penasaran adalah si resin case yang cakep ini. Ini saya belum mod apa-apa, semuanya stok bawaan dari Rexus, dan ini switchnya juga pakai Gateron Yellow. Jadi kalau ini kan Barebone, ini udah ada PCB-nya. Jadi kita bisa tinggal angkat aja. Jadi ini PCB-nya kita taruh. Lalu si M64 ini kita bisa pindahin. Si M64 ini kita pindahin ininya semuanya ke sini gitu loh.
Jadi ini hebatnya si Rexus ini. Jadi kita tinggal pindahin aja. Yep, pindah. Kita tinggal pindahin ininya aja. Ya, jadi ini ada plate PCB-nya semuanya. Dan kita pindahin ke sini. Masuk. That's it. Jadi kita typing test ya pakai resin case ini. Suaranya pasti akan jadi beda banget. Dan ini suaranya jadi lebih bagus ya kalau dibandingin pakai plastik case yang ini. Padahal ini dia ada EVA foam-nya di sini, tapi tetap nggak terlalu bagus suaranya. Begitu dipindahin ke resin case, suaranya jadi bagus banget ini. Ya mungkin bisa dibilang jadi berubah lah ya, jadi berubah beda gitu loh. Tapi I think it's in a good way gitu loh berubahnya. Nah, karena udah gampang banget buka-bukanya, sekarang kita cobain ke aluminium case. Ya, aluminium case ini, ininya kita buka dulu. Kita sebenarnya nggak usah pakai plate bawaannya dia, karena sebenarnya sama aja. Dan plate bawaan dia itu 60%. Kalau ini kan sebenarnya 64 ya, karena dia ada arrow-nya. Oke, kita pindahin. Yep, a bit keras. Oke, dah. Dan that's it. Voila. Udah langsung ganti case. Jadi aluminium ya. Ya memang kalau misalnya mau lebih tight lagi ya harus di screw lagi sih sebenarnya. Cuman oke lah. Cuman ya agak-agak miring aja kalau misalnya nggak di screw, agak-agak goyang aja dikit. Tapi kalau udah di screw harusnya udah nggak ada masalah. Yep, ini semuanya sebenarnya sama. Cuman ada sedikit yang nggak pas gitu. Tapi it's okay. Kita typing test ya pakai si alu ini. Oke, karena ini agak jadi sedikit aneh suaranya. Gimana kalau kita baut aja deh. Oke, nggak usah terlalu kencang. This is already so much better. Ini alu yang menurut saya agak aneh ya. Jadi suaranya jadi agak tok. Kalau pakai resin tadi kayaknya agak klak-klak, agak cempreng-cempreng. Kalau ini agak tok gitu. Ini menurut saya jadi interesting banget ya, karena jadi alu ini biasanya lebih ke clack dan ini jadinya agak tok, tapi mungkin karena berbagai macam faktor ya. Karena ini pakai XDA keycaps, ini pakai Gateron Yellow, dan ini ya memang bener-bener tray mount jadinya, dan saya belum mod apa-apa, dan jadinya ya mungkin masih gini, tapi ini suaranya udah jauh lebih refine dibandingkan pakai plastic case ini. So I do really recommend kalau misalnya udah beli M64C, lalu ganti case-nya ke resin atau aluminium, karena I think it's an upgrade lah. So this is really fun, this is really cool. Nah sekarang yang terakhir kita ganti ke case akrilik ini. Karena tadi saya nge-screw jadi saya harus buka dulu.
That's it. Kita ganti ke yang case acrylic. Ini menurut saya a bit apa ya, interesting sih. Ini suaranya mirip-mirip sama si resin tadi. Jadi ini suaranya nggak kayak tofu like, tapi meskipun ini sama-sama akrilik, menurut saya ini cukup oke. Ya suaranya agak muted-muted begitu, mirip-mirip sama si yang resin tadi. Kalau mirip-mirip, saya sih lebih prefer yang resin tadi ya, karena jauh lebih ganteng. Oh, cuman kalau ini adalah kelebihannya, dia PCB-nya mungkin bisa nyala ya. Let me try. Bisa nggak ya? Ya. Nah, ini jadinya begini. Oh, tapi karena dia nggak ada backlight, ya udah begini aja sih. Dia ada ya sedikit di sini. Jadi ada kelihatan lampunya gitu kali ya, gitu. Ya oke lah. But I still prefer ini ya untuk suara yang kurang lebih sama. Ya suaranya mirip-mirip. Oke, setelah nyobain 3 casing yang berbeda, saya pribadi jujur lebih suka pakai yang resin atau pakai yang aluminium. Jadi si resin ini karena saya suka karena dia belakangnya ini keren banget kayak gini. Dan untuk suaranya jadi jauh lebih refine ya dibandingkan pakai plastik ini. Jadi kalau misalnya udah beli M64C dan pengen upgrade case-nya aja, saya benar-benar rekomen untuk ngambil si resinnya ini gitu. Oke, jadi setelah nyobain 3 casing yang berbeda, saya pribadi jujur lebih suka pakai yang resin atau yang aluminium. Kalau resin sama akrilik yang ini, ya ini menurut saya kurang lebih sama, jadi pilih salah satu aja lah. Kalau misalnya saya pribadi sih lebih suka yang resin ini karena warnanya keren banget dan ada yang warna hijau dan ada yang warna biru. Ini yang warna biru. Ini suara keyboardnya pasti akan lebih bagus lagi kalau di mod pakai switch pads dan pakai plate pads. Lalu diganti pakai switch yang lebih bagus lagi seperti apa ya, JWK Poseidon, Dark Jade dan lain-lainnya. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe. See you on my next video.